Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut suguhan dari kami kelompok 2. Ada Ibu Mela Rosyanika MPD, Ibu Kasmini SPD, dan saya sendiri Yurni SPD SD dengan fasilitator Ibu Rusia SPD MM dengan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ada 7 modal yang dijadikan aset pada suatu sekolah. 7 aset yang dimaksud meliputi: pertama, modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas di sini maksudnya adalah SDM yang memiliki kecakapan di bidang tertentu seperti seni budaya, kerajinan tangan, menari, musik, dan olahraga. Jenis asetnya meliputi guru, siswa, tenaga kependidikan, wali murid. Cara mengelola sumber daya manusia dengan melakukan seleksi bidang tertentu, pembinaan dan pengembangan pelatihan, dan dukungan administratif. Kedua, modal sosial, yaitu aturan atau norma yang mengikat warga atau unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Strategi pemanfaatannya dengan menjadikan norma tersebut sebagai dasar nilai kebaikan untuk ditanamkan di sekolah dan di luar sekolah, menjadikan organisasi sebagai sarana belajar guru dan siswa, menjadikan organisasi sebagai sarana berbagi praktik baik. Cara mengelola sumber daya sosial dengan mendukung dan menghidupkan kegiatan organisasi, memupuk kerjasama dan saling memiliki, meningkatkan kualitas organisasi dan pembinaan karakter. Ketiga, modal politik, yaitu kemampuan kelompok dalam kaitannya dengan kekuatan dan kebijakan guna mencapai tujuan pendidikan, salah satu asen untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada peserta didik. Strategi pemanfaatan dengan menjadikan aset tersebut sebagai pelindung dari kebijakan yang telah dibuat. Cara mengelola sumber daya politik dengan bersinergi dalam kegiatan pendidikan, pembuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan siswa. Keempat, modal agama dan budaya. Agama merupakan sistem yang mendasar yang menuntun terbentuknya perilaku manusia. Budaya merupakan sistem cipta rasa dan karya manusia. Modal ini dapat meningkatkan kualifikasi akademik. Jenis asetnya berupa agama, budaya, dan lain-lain. Cara mengelola sumber daya agama atau budaya adalah dengan pembiasaan di sekolah dengan peringatan keagamaan, mengaji 15 menit, kemudian mengadakan festival budaya seperti Festival Lumobiduk dan lain-lain. Kelima, modal fisik. Sumber daya fisik dapat berupa gedung, bangunan fisik, ruangan, fasilitas yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan pada suatu sekolah. Strategi pemanfaatannya menjadikan aset tersebut sebagai sumber belajar atau aset untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Cara mengelola sumber daya fisik dengan pembuatan program sekolah yang memanfaatkan aplikasi mobile, mengadakan kunjungan budaya di ikon wisata daerah sekitar. Keenam, modal lingkungan alam. Sumber daya lingkungan merupakan kondisi alam sekitar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkelanjutan dan terprogram. Jenis asetnya yaitu udara yang bersih, sungai, ruang terbuka hijau, sawah, hewan ternak, dan lain-lain. Cara mengelola sumber lingkungan alam dengan pembiasaan di sekolah dengan memanfaatkan lingkungan sebagai bahan atau sumber belajar, mengadakan kegiatan cinta alam dan peduli lingkungan. Ketujuh, modal finansial merupakan dukungan finansial yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau komunitas guna melaksanakan programnya. Jenis aset berupa APBN, dana BOS, dan iuran siswa. Strategi pemanfaat menjadikan aset sebagai penunjang keberhasilan program yang ada di sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran. Cara mengelola sumber daya finansial yaitu dengan mengkoordinasi berkelanjutan dan sesuai prosedur, penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun keuangan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara efektif dan efisien. Mereka harus memiliki visi yang jelas serta kemampuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau komunitas yang dipimpinnya. Terakhir, pemimpin harus memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya. Mereka harus transparan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya mampu mengelola sumber daya dengan baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas dari anggota tim. Sarolangun Dusun Betuah, Lalamu Tegak di Batin Limu. Demikian presentasi kelompok 2. Moga bermanfaat untuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.